Suara decit rem di jalan basah, mata pengemudi dipenuhi ketakutan. Benturan dahsyat yang memekakan telinga. Kamu membuka mata saat air hujan membasahi wajahmu dan semuanya terlihat buram pada awalnya. Lalu pandanganmu menjadi jelas dan kamu melihat langit abu-abu serta titik hitam sebuah wajah di atasmu. Kamu baik-baik saja? Maaf, aku tidak melihatmu. Dibantu oleh pengemudi yang menabrakmu, kamu pun berdiri. Untungnya, selain baju yang robek, tidak ada luka parah dan kamu tidak merasakan sakit. Eksoskeletonmu meredam semua dampaknya. Pengemudi itu hendak memanggil ambulans, tapi kamu menolak. Namun, kalian tetap menunggu polisi datang. Kamu memberitahu mereka bahwa itu salahmu karena kamu menyeberang jalan di tempat yang salah. Mereka memberimu peringatan dan membolehkan kalian pergi. Di rumah, kamu melepas baju dan memeriksa pelat kitin di sisi tubuhmu. Semua tampak baik-baik saja. Eksoskeleton adalah fitur hebat yang evolusioner. Pelat itu cukup keras untuk menerima tabrakan keras tanpa patah, tapi juga fleksibel. Sifatnya seperti per saat ada yang menabraknya. Omong-omong soal tabrakan itu, kamu jelas ingat dirimu tidak berlari menyeberang jalan secepat dulu. Kamu mengerutkan dahi dan mengayunkan tangan serta kaki. Lalu membungkukkan tubuh untuk memeriksa kecurigaanmu. Benar. Kamu menjadi lebih sulit bergerak. Cangkangnya terlalu kaku. Waktunya meranggas kalau begitu. Kamu mengambil beberapa tarikan napas dalam, lantas menarik napas lagi sekuat mungkin. Kamu bisa mendengar suara kertak dari belakang. Itu cangkang keras yang retak. Tubuhmu telah tumbuh dan rasanya aneh di dalam eksoskeleton, tapi bagian luarnya tidak tumbuh. Kebalikan dari dirimu. Eksoskeleton itu tidak hidup. Kamu menahan napas, dadamu mengembang, dan akhirnya retakannya cukup besar untuk melepaskan tempurung itu. Tapi pertama-tama, kamu bangun dan mengambil linggis dari mejamu yang disimpan di sana untuk alasan ini. Kamu mendorongnya ke bawah pelat di lenganmu dan membebaskan sendi sikumu. Lega rasanya. Benda keras itu jatuh ke lantai dan di bawahnya ada kulit lembut berkerut semakin keras saat kamu melihatnya. Dengan lengan barumu yang sedikit lebih besar, kamu menggapai punggung dan melepas semua tempurung di sana. Bagus, sekarang kulitmu berwarna merah muda dan berkerut. Kamu menjadi sangat peka, kulit segarmu empuk saat disentuh. Dan tak tahan pada tekanan. Butuh semalam bagi eksoskeleton untuk mengeras dan bisa melindungi. Jadi, kamu berbaring di kasur lagi dan tak lama kemudian tertidur. Di pagi hari, tubuhmu tertutupi pelat keras lagi. Bagus, ponsel bergetar dan kamu melihat pengingat. Ini Sabtu, waktunya balapan perosotan mingguan. Kamu cepat-cepat berganti pakaian, mengambil tas olahragamu, lalu pergi. Kamu memutuskan naik motor ke arena perosotan. Tak perlu alat pelindung. Tempurung sudah cukup keras untuk meredam kecelakaan apapun. Angin mengacak-acak rambutmu, dan dalam 20 menit kamu sampai di sana. Anggota timmu melambaikan tangan dari lintasan, sudah memakai kostum olahraga. Hari ini kamu memutuskan untuk mencoba dan mengambil lintasan terpanjang dengan beberapa belokan tajam dan titik start tinggi. Kamu mulai lebih dulu. Kibasan angin langsung bertiup di wajahmu. Kecepatanmu semakin kencang. Belokan tajam pertama terlihat. Kamu meregangkan lengan ke samping untuk mengurangi kecepatan dan berbelok. Kamu berhasil. Tapi belokan kedua muncul terlalu cepat dan kamu terlambat bereaksi. Itu seperti terjadi dalam gerak lambat. Kamu mendekati belokan itu dengan kepala lebih dulu, mencoba keras untuk mengelak, tapi hanya berbelok sedikit. Lalu, kamu meluncur lurus ke jalur landai dan kamu melayang, terbang di atasnya. Lantai arena semakin dekat. Brak! Kamu berguling di rumput palsu, sambil melindungi kepalamu dengan lengan. Kamu perlahan berdiri, meraba tubuhmu untuk mencari tanda retak di tempurung. Teman satu timmu datang dengan cemas. Kamu tampak baik-baik saja, tapi ada derak dan rasa sakit di samping saat kamu memutar tubuhmu ke sisi kiri. Kamu meminta maaf, lalu pergi ke rumah sakit terdekat. Dokter memeriksa tempurungmu dan menyuruhmu menjalani ronsen. Hasilnya, kamu melihat serpihan kecil di antara dua pelat yang menusuk jaringan halus di bawahnya. Di sanalah asal rasa sakit itu. Masalahnya, pelat yang keras dan fleksibel itu terhubung rapat ke otot dan jaringan lain di bawahnya. Jadi, jika ada yang menghalangi di antara pelat, benda itu benar-benar masuk ke tubuhmu. Dokter mengambil pinset dari mejanya dan mencabut serpihan dengan hati-hati. Kamu merasakan sakit yang tajam, lalu merasa lega.
Kamu berterima kasih kepadanya dan sudah akan beranjak untuk pergi saat mendengar erangan dari balik tirai di belakang ruangan. Lalu, tirai itu tersingkap sedikit dan kamu melihat lengan manusia. Tapi itu terlihat aneh, seolah-olah tempurungnya lepas. Ada yang meranggas di sini. Kamu melihat dokter dengan terkejut, tapi dia tiba-tiba berdiri dan bergegas memintamu pergi. Kamu memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dan tetap di rumah sakit, diam-diam mengawasi ruang dokter. Pasien datang dan pergi, tapi saat waktunya makan siang, kamu melihat kesempatan. Dokter pergi dan lupa mengunci pintu. Kamu melihat sekeliling dan menyelinap masuk saat tak ada yang melihat. "Dok, itu dokter." Sebuah suara terdengar dari balik tirai. Gemetar ketakutan dan berantisipasi, kamu memegang tirai itu. Kamu pun menarik napas dan membukanya. Di baliknya, di sofa, terbaring seorang pria. Perban menutupi sampai wajahnya, dengan hanya beberapa bagian tubuh yang terlihat lewat lapisan putih, dan bagian-bagian itu tak memiliki tanda bekas tempurung. Pria itu menatapmu dengan wajah kaget, lalu menekan tombol yang dia pegang di tangan kirinya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan 2 orang kekar menyeretmu keluar dari ruangan. Lalu kamu merasakan tusukan di leher dan dunia menjadi gelap. Kamu bangun karena bunyi dan goncangan. Kamu mendengar suara-suara pelan dan membuka matamu sedikit. Lewat celah matamu, kamu sadar. Dirimu ada di dalam mobil dan tepat di depanmu duduk dokter yang tadi di rumah sakit. Tapi dia berbeda. Tangan dan lehernya memang tertutup tempurung, tapi wajahnya terlihat polos dan hidup. Dia tiba-tiba melihatmu dan matanya membelalak. Dia berteriak, "Hentikan mobilnya!" Lalu bergegas mengambil sesuatu dari bangku di sampingnya. Dia memakainya di wajah dan kamu melihat itu topeng tempurung. Laju mobil merendah dan kamu melihat kesempatan. Kamu mengangkat tubuh dan langsung melompat ke pintu belakang mobil sambil berusaha membukanya. Kamu pun terjatuh, berusaha berdiri, lalu lari. Di belakangmu, dokter itu berteriak, "Berhenti, tunggu!" Tapi kamu berlari lebih cepat. Kamu berhasil mencari tumpangan ke daerah tempat tinggalmu dan berjalan pulang dari sana. Tapi saat kamu mendekati rumahmu, kamu melihat mobil mencurigakan parkir di pinggir jalan. Dengan ketakutan, kamu sadar kamu telah memberikan semua detail ke rumah sakit saat mendaftar. Mereka tahu siapa kamu dan di mana rumahmu. Kamu berbalik untuk lari sebelum mereka sadar, tapi malah berpapasan dengan dokter palsu itu lagi. Kamu mundur perlahan, tapi ada 2 pria besar mendekatimu dari mobil. Kamu melihat sekeliling dengan panik. Tapi dokter itu mengangkat tangannya dengan gestur damai dan mengajakmu bicara di dalam. Kamu sepertinya tak punya pilihan. Jadi, kalian berdua masuk ke rumahmu, meninggalkan kedua pria tadi di luar. Saat kalian duduk, dokter itu melepaskan topengnya lagi. Ternyata, dia lahir dengan anomali genetik. Kerangkanya tidak berada di luar tubuh, melainkan di dalam, dan strukturnya seperti tulang. Dia sering diejek saat kecil, dan anak-anak lain memanggilnya Mericurus. Jadi, dia mengambil tempurung tua dari orang tuanya dan menyesuaikannya agar muat di tubuhnya. Dia mengabdikan seumur hidupnya untuk mencari orang seperti dia, seraya menyembunyikan identitas aslinya dari orang lain. Tapi satu-satunya yang bisa dia temukan sejauh ini adalah pria yang kamu lihat di ruangannya. Dia mengalami kecelakaan mobil dan tempurung pinjamannya tidak menyelamatkannya dari luka. Lalu kamu datang. Setelah cerita itu, sang dokter meminta maaf atas sikapnya tadi dan bertanya apa kamu mau ikut serta dalam eksperimen barunya. Dia ingin memberi kesempatan bagi dirinya, pria itu, dan orang lain seperti mereka untuk hidup normal di masyarakat, dan untuk itu, dia butuh bagian tempurung yang belum terlepas. Eksperimen itu aman, dia menjaminnya. Cangkangmu akan tumbuh kembali seperti biasanya. Setelah memikirkannya sebentar, kamu setuju. Dia tersenyum dan berterima kasih. Kamu pergi ke laboratorium yang Mary sewa dan berbaring di meja atas perintahnya. Kamu melihat Jake, pria yang ada di ruangannya tadi, di meja di dekatmu, tak sadarkan diri. Dokter berkata akan memberimu obat bius menyeluruh dan membuatmu tak sadarkan diri untuk mengambil sampel tempurungmu. Kamu mengangguk, lalu dia menyuntikkan obat. Kamu bangun dengan tubuh yang terasa segar. Kamu menatap dirimu dan melihat kulit segar, perlahan mengeras, sama seperti kemarin. Di depanmu berdirilah Mary. Dia tersenyum dengan mata berkaca-kaca.
Kamu menoleh ke samping dan melihat Jake duduk di mejanya dengan tempurung yang menempel sempurna di tubuhnya. Tahun 2160, tempat Samudra Pasifik, dilepas pantai Jepang. Lautan tampak tenang, setidaknya di permukaan, sementara dasar lautnya sedang terbelah. Boom! Bumi terbuka, magma mengalir keluar. Retakan di dasar laut memicu gempa bumi dan energi yang besar menerpa laut. Kini, gravitasi ikut bermain. Gravitasi menarik air ke bawah dan membuatnya bergerak kian cepat. Tsunami pun terbentuk. Ombak setinggi gedung pencakar langit menerjang Tokyo dengan kecepatan 800 km per jam. Jutaan ton air datang bersamaan. Kalau difoto, hasilnya pasti super indah. Tapi semua tak akan sempat mengagumi amukan alam ini. Tsunami akan menuju Teluk Tokyo. Tsunami ini sampai di pantai dan menerjang bangunan terbesar di dunia, metropolis piramida Tokyo. Tingginya 2 km, alias 5 kali lipat tinggi gedung Empire State. Bayangkan jika populasi seluruh Pulau Bali tinggal dan bekerja di satu gedung. Metropolis piramida Tokyo, MPT, bahkan bisa menampung sampai 750.000 orang sekaligus. Kerennya, bangunan ini tahan terhadap terjangan dan energi tsunami yang menerpa menghilang begitu saja. Kali ini, kemajuan manusia menang melawan alam. MPT dibangun oleh perusahaan Shimizu yang lahir pada tahun 1804. Piramida ini adalah bangunan paling stabil di dunia. Kalau tidak percaya, silakan aja ke Mesir dan lihat piramida Agung Giza. Piramida ini bertahan selama 4.500 tahun dan masih berdiri kuat. MPT dibangun di atas air dan terdiri dari 204 piramida berbeda. Bentuknya mirip tumpukan anggur sampai 8 tingkat. Akan tetapi, tiap anggur ini setara ukuran kasino Vegas. MPT sebenarnya berongga sehingga mampu bertahan dari topan dan tsunami. MPT tidak menahan semua angin dan ombak, melainkan hanya mengalirkan energinya. Robot dan sistem kontrol otomatis mengelola tempat ini. Semua robot berjalan dengan tenaga surya, angin, dan air. Piramida dihubungkan dengan lintasan khusus yang panjangnya mencapai 140 km. Lintasan ini menghubungkan semuanya dan dipelihara oleh AI yang selalu mencari cara tercepat untuk bergerak dari piramida A ke piramida B. MPT jelas adalah kota masa depan, tapi teknologi manusia masih belum siap. Awalnya, para insinyur memasang piramida ini di atas 36 tiang yang semua ditanam ke dasar laut. Saat membangun piramida syukuran ini dari baja dan beton, ada 50 juta ton beban yang menekan bangunan ini sendiri. MPT akan runtuh akibat beratnya sendiri dan tenggelam ke lautan. Bangunan ini butuh material yang 1000 kali lebih ringan dari beton dan lebih kuat dari baja. Jadi, bahan futuristik apa ini? Lihat mobil tua ini? Ini adalah mobil pertama di dunia dengan mesin pembakaran internal. Mobil ini mulai dikendarai pada 1885. Sementara itu, yang satu ini adalah satelit buatan pertama yang diluncurkan manusia keluar angkasa. Hanya butuh waktu singkat untuk maju dari kereta tanpa kuda pertama ke penerbangan antariksa pertama. Jadi, MPT bukan sekedar angan-angan. Lagi pula, tak ada yang mustahil di dunia ini. Solusinya adalah karbon yang ada di mana-mana. Ini adalah bagian hitam di pensilmu dan berlian di mahkotamu atau cincin atau bor industri. Tapi, bukan karbon biasa yang kita butuhkan. Kita butuh grafena. Grafena adalah tipe karbon yang bisa kita jadikan tabung nano atau nanotube. Grafena lebih tipis dari rambut manusia, tapi 400 kali lebih kuat dari baja. Dan yang terpenting, bobotnya ringan. Nanotube tidak terpengaruh oleh bahan kimia, oksigen, atau air. Sempurna untuk MPT. Atau dengan kata lain, nanotube tak akan berkarat. Shimizu punya rencana membuat pembangkit listrik di bulan, kota bawah laut, mengubah gurun Sahara menjadi oasis besar, dan masih banyak lagi. Tapi bukan cuma mereka yang mau mengubah planet kita. Luas Belanda setara dengan Sumatera Barat dan sekitar 30% diantaranya berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negara mereka dari air, orang Belanda membangun bendungan yang banyak sekali. Tapi itu cuma bentuk pertahanan. Pada tahun 1986,
Mereka melakukan penyerangan dan merebut tanah dari laut. Bendungan pertamanya sepanjang 30 km. Bisa dibilang, bendungan itu mengubah teluk menjadi danau. Bendungan kedua pun mengakhiri serangan. Setelah 42 tahun bekerja, Belanda membuat provinsi baru sendiri yang besarnya setara 2 kali Jakarta. Manusia telah melakukan hal yang sama di seluruh dunia, seperti di Hong Kong, Filipina, dan Italia. Haha, air, jangan macam-macam ya. Bagaimana dengan pembangunan di atas tanah yang memang sudah tanah? Sebelum misi NASA ke Mars, proyek termahal dalam sejarah adalah pembangunan sistem jalan raya antar negara bagian di Amerika Serikat. Penyelesaiannya memakan sekitar 35 tahun. Jika dikonversi ke nilai tukar sekarang, biayanya sekitar 9 kuadriliun rupiah, nolnya 15. Semua uang ini ditukar 74.000 km jalan. Itu hampir 2 kali mengelilingi bumi. Ada lebih dari 270 juta kendaraan di Amerika Serikat, lebih dari gabungan mobil di Jepang, Brazil, India, dan Jerman. Tapi dalam hal usaha, jalanan Roma jauh lebih keren. Lebih dari 2000 tahun sebelum mobil pertama, bangsa Romawi membangun jaringan jalan besar 80.000 km panjangnya. Mereka menghubungkan Irlandia ke Mesir dan Turki ke Spanyol. Jalanannya lumayan aman dan para pengunjung bisa menginap di penginapan, makan di kafe, atau mengirim surat dari kantor pos terdekat. Hanya sekitar 30% dari permukaan bumi yang berupa daratan. Laut, sungai, dan danau dunia dipenuhi kehidupan, dan mencatat semua yang tinggal di sana sepertinya sangat berat. Tapi 2.700 ilmuwan dari 80 negara memutuskan untuk bekerja sama dalam melakukannya. Biayanya 11 triliun rupiah. Para ilmuwan menghabiskan 10 tahun untuk mencari spesies lama dan baru. Itu adalah salah satu proyek sains terbesar yang pernah dicoba. Mereka bahkan menemukan sekitar 6.000 spesies ikan, cumi-cumi, dan alga baru. Tembok besar Tiongkok sangatlah panjang, mencapai 21.000 km dan berupa penghalang alami. Panjangnya sekitar 2 kali jarak dari Alaska ke Australia. Mereka membangunnya selama 2000 tahun, tanpa truk, bulldozer, dan listrik. Cuma kekuatan otot manusia. Tiongkok modern pun tidak mau kalah. Dalam 2 tahun, Tiongkok menggunakan lebih banyak beton untuk membangun dibanding Amerika Serikat selama ini. Jalanan, kota, bandara, semua yang ada di sana sangat besar. Bendungan 3 Ngarai bisa dibilang tembok besar Tiongkok baru. Panjangnya lebih dari 2,3 km dan tingginya 180 meter. Beton dan baja yang dipakai di sini 3 kali lipatnya bendungan Hoover. Ini adalah struktur beton terbesar di dunia yang menelan sekitar 626 triliun rupiah. Lebih dari 1 juta orang harus angkat kaki dari area yang dipakai untuk bendungan ini. Swiss punya terowongan kereta api terpanjang dan terdalam di dunia. Di bawah pegunungan Alpen yang bersalju, para pembangun menggali terowongan sejauh 56 km. Setiap hari, 200 kereta barang dan penumpang melewatinya. Jumlah bebatuan yang mereka ambil untuk membuat terowongan hampir sama dengan 5 piramida agung. Semua ini menghabiskan 200 triliun rupiah. Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia, tapi kini mereka sedang membangun salah satu kota paling modern. Luasnya akan seukuran Singapura dan dihuni 6 juta orang beruntung. Akan ada apartemen, gedung pemerintahan, tempat hiburan, dan bahkan gedung opera. Oh, ada juga taman yang akan membuat taman safari terlihat seperti halaman belakang rumah biasa. Begitu selesai, ini akan menjadi ibu kota baru Mesir. Tapi untuk apa? Pada tahun 2050, Kairo akan dihuni sekitar 40 juta orang. Sepertinya, satu kota baru malah belum cukup. Penerbangan pertama ke bulan memakan biaya sekitar 4 kuadriliun rupiah jika menggunakan nilai tukar sekarang. Tapi SpaceX tidak membiarkan biaya menghalangi perjalanan mereka. Perusahaan ini berencana membangun koloni di Mars dengan populasi 1 juta penduduk pada tahun 2050. Mereka mengklaim, begitu program dimulai, kita bisa membeli tiket ke Mars hanya dengan 1,6 miliar rupiah. Tapi proyek sains terbesar yang pernah ada tentu saja Stasiun Luar Angkasa Internasional. Beratnya setara Boeing 747 dan melintasi luar angkasa dengan kecepatan 30.000 km per jam atau sekitar 8 km per detik. Stasiun ini mengorbit bumi 16 kali per hari dan biayanya tidak murah. Untungnya, sejumlah negara patungan membiayainya. Tapi ini pasti layanan kamar termahal di seluruh galaksi. Biayanya sekitar 170 juta rupiah untuk mengirim sebotol air dari bumi ke stasiun luar angkasa. Hey, kalau harganya semahal ini, air putihnya bisa ditukar es teh aja nggak?
1, 2, 3. Buaya Nil berenang meninggalkan kuda Nil dengan mudah. Mereka berenang ke hulu, melawan arus yang berat. Tapi tubuh si buaya memang didesain untuk berenang melawan arus berat. Berat buaya Nil setara 2 kulkas berfreezer, dan dia memegang predikat reptil terberat di bumi. Dia bisa berenang sampai 35 km per jam. Kuda Nil bisa dibilang nggak bisa berenang. Dia sebenarnya cuma berjalan di dasar sungai dan mendorong tubuhnya di bebatuan besar yang ditemukan kakinya. Dia bisa menutup lubang hidungnya kapanpun supaya bisa meluncur sebentar di air. Tapi dia sama sekali bukan tandingan buaya. Si buaya sampai di pantai dan mulai berlari ke lapangan. Tapi sebaiknya segera minggir. Kuda Nil mulai membalap. Dia melaju cepat di medan datar. Meski sangat besar, kuda Nil bisa berlari lebih cepat dibanding manusia. Si buaya sudah berkilo-kilometer di depan, tapi si kuda Nil lebih cepat di darat dan sampai duluan di garis finish. Balapan selesai. Bip bip, halo, Roadrunner, kok lari-lari? Sebentar, tunggu dulu. Coyote itu mengejar dengan cepat. Dia tepat di belakangmu. Roadrunner besar mampu berlari hingga 32 km per jam, bahkan lebih cepat saat dia sedang lapar. Terlepas dari apa yang kita lihat di kartun, Coyote sebenarnya 2 kali lebih cepat daripada Roadrunner, tapi versi kartunnya memang lucu sih. Di lintasan 1 dari hutan lebat Amerika Selatan, si super lambat Kungkang, dan tepat di sisinya di lintasan 2 ada si siput taman biasa, dan perlombaan dimulai untuk menentukan hewan paling lambat di bumi. Kecepatan tertinggi Kungkang berada di 0,3 km per jam. Tak heran, Kungkang dijuluki bantal raksasa bergerak. Aku sendiri sih yang bikin julukan itu. Si siput memulai perlombaan dengan baik. Dia mampu menempuh area perumahan kecil dalam 1 jam. Makhluk tak bertulang ini hanya punya 1 kaki yang dilumuri lendir pelindung. Meski sulit menentukan, tapi sepertinya si Kungkang masih di tempat yang sama dan sekarang dia ketiduran. Mungkin juga dia bakal tidur selama lomba. Seekor Kungkang bisa tidur sampai 15 jam sehari. Dia tidur selama lebih dari setengah hidupnya. Nah, lihat, si siput berhasil keluar dari lintasan yang terkena matahari. Perhentian berikutnya, lintasan teduh. Wah, garis finishnya masih jauh. Kita harus menunggu sampai si Kungkang bangun untuk kembali ke balapan ini. Beruang grizzly bisa berlari mengalahkan manusia dengan mudah. Kalau kamu sedang piknik dan bawa makanan yang agak terlalu lezat, sebaiknya tinggalkan makan siangmu. Manusia tercepat dapat berlari 45 km per jam, yang tentunya diraih Usain Bolt. Jadi, dia mungkin bisa kabur tepat waktu. Kalau larimu lebih lambat dari dia, dan aku yakin itu sudah pasti, maka kamu dalam masalah. Dalam balapan sprint 1 lawan 1 antara manusia dan beruang grizzly, hasil akhirnya pasti kamu bakal jadi makan siang si beruang. Tapi dari semua beruang, mana yang paling cepat? Beruang kutub, beruang grizzly, beruang coklat, beruang madu, atau si panda yang imut. Bersedia? Siap? Mulai! Situasi seketika menjadi tegang. Si grizzly dan beruang coklat saling membalap. Beruang coklat bisa berlari secepat grizzly. Beruang madu adalah beruang terkecil di balapan ini. Panjangnya, atau tingginya, atau apapun itu, sekitar 2 meter. Dia mustahil menang. Meski awalnya berlari cukup cepat, beruang kutub tidak bisa berlari secepat si grizzly atau si coklat. Grizzly memimpin. Bukan, beruang coklat. Sekarang grizzly lagi. Tunggu, di mana si panda? Dia ngapain? Kayaknya dia kurang paham kalau ini lomba lari. Tapi dia tetap imut ya. Dia baru saja melahap bambu favoritnya yang ketiga. Panda bisa makan sampai 13 kg bambu dalam sehari. Itu setara banyak deh pokoknya. Sekarang, dia siap. Dia menemukan jalan pintas dan berguling menuruni bukit. Seketika, dia melewati si grizzly dan si coklat. Lomba lari selesai. Panda menang. Maaf, teman-teman, kita semua tahu panda sama sekali tidak cepat. Dia adalah salah satu beruang paling lambat. Tapi kalau kamu melihat panda berguling menuruni bukit ke arahmu, tetap lari ya. Kecepatan tertinggi Boeing 747 sekitar 1000 km per jam. Burung tercepat adalah albatros berkepala abu-abu. Dia bisa terbang sampai 130 km per jam dan tetap melayang sampai 10 jam tanpa mendarat. Alap-alap kawah bisa lebih cepat lagi, tapi cuma pas dia menukik untuk menyergap mangsa. Merpati, awas! Fiu! Pesawat besar butuh waktu lama untuk naik ke udara. Kalau albatros, dia butuh beberapa detik saja dan dia memimpin, tapi itu nggak lama.
Kembali ke balapan lambat. Oke, si Kungkang sudah bangun, tapi sejauh ini dia cuma berhasil mengangkat tangannya untuk meraih dahan itu. Si siput taman masih berusaha melewati batu besar ini. Kungkang menghabiskan banyak waktu mereka sebisa mungkin tanpa bergerak supaya nggak dimangsa hewan lain. Jelas bukan kebiasaan yang baik untuk balapan. Tapi tunggu, peserta ketiga memasuki perlombaan. Dia adalah kura-kura Galapagos. Kaki depannya yang kuat membawa hewan mirip tank ini dengan kecepatan 4 kali lipat si siput taman. Ini baru seru. Perlombaan ini akan selesai sekitar seabad lagi. Si kura-kura berlari dan menghindari semua hambatan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hei, Kungkang, jangan curang dong. Nggak boleh lempar-lempar dahan dari atas begitu. Jauh di bawah tanah, ada tikus tanah yang sedang sibuk menggali. Tikus tanah bisa memakan banyak cacing tanah sampai seberat badannya sendiri dan dapat menggali sekitar 5 meter per jam. Luwak Amerika adalah hewan penggali tercepat di dunia dan tak kalah cepat di darat. Kecepatannya hampir setara dengan manusia kalau dia sedang semangat. Jika diadu, luwak Amerika memenangkan perlombaan bawah tanah dengan mudahnya. Sayangnya, tikus tanah tidak bisa melihat kemana dia pergi. Tikus tanah tidak benar-benar buta. Dia cuma punya penglihatan yang buruk dan buta warna. Mereka juga nggak bisa pakai kacamata di bawah sana. Si citah yang terkenal. Dia berlari melintasi sabana dengan kecepatan tinggi. Aku adalah mamalia darat tercepat selama jutaan tahun. Ini mah gampang. Citah tercepat yang pernah tercatat adalah sprinter bernama Sarah. Saat berumur 11 tahun, dia menempuh 100 meter kurang dari 6 detik. Citah dapat berlari hingga 130 km per jam. Apalagi kalau lihat makanan enak. Sarah dibesarkan di kebun binatang Amerika dan merupakan salah satu citah pertama yang punya teman anak anjing saat masa remajanya. Alexa dan Sarah sahabat selamanya. Tapi di atas Sarah ada kelelawar kecil melintas, dan kelelawar itu membuat Sarah kelihatan lambat. Kelelawar Brazil mampu mencapai 160 km per jam. Ini adalah mamalia tercepat di dunia. Sekarang waktunya mengecil. Peserta mini pertama adalah kumbang harimau Australia. Dia melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Ini mungkin biasa aja ya, tapi kalau dibandingkan ukurannya, itu kayak secepat kilat loh. Kalau mampu melakukannya, kita bisa berlari secepat kereta berkecepatan tinggi. Di lintasan selanjutnya ada semut perak Sahara. Semut jago bekerja dalam tim dan bisa kuat sekali waktu bekerja sama. Tapi satu semut juga bisa unjuk gigi. Semut ini bisa mengangkat 100 kali berat badannya sendiri dan berlari seolah hari esok tidak ada. Usain Bolt bisa bergerak 4 langkah per detik, sementara semut perak 50 langkah. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa semut kecil ini suka menderap begitu mencapai kecepatan maksimal. Pesaing terakhir kita, hewan tercepat di bumi, tak lain dan tak bukan si tungau kecil ini. Ukurannya cuma sebesar biji wijen. Kalau dihitung dari panjang tubuh per detik, hewan mikroskopis ini bisa mengalahkan kecepatan apapun di bumi. Dia diyakini berlari hampir 2 kali kecepatan kumbang harimau. Dan kalau ukurannya sebesar manusia, dia akan berlari lebih cepat daripada kecepatan suara. Ayo kembali ke lomba si lambat. Sudah ada yang finish belum? Kura-kura kini memimpin. Si siput akhirnya melewati batu besar itu, dan si kungkang sedang dalam perjalanan ke dahan kedua. Kura-kura tinggal 1 meter lagi dari garis finish. Wow, aku udah gak sabar nunggu pemenangnya. Tapi nyeduh kopi dulu bisa nih. Yap, ada es di segala penjuru. Sejauh mata memandang, hamparan putih menutupi pintu masuk gua, tempat kamu dan sekelompok penghuni tinggal. Semua orang mengelilingi api unggun sambil mencoba menghangatkan tubuh dan menceritakan berapa banyak salju yang mereka lihat tempo hari. Yang lain bermain kucing-kucingan, melempar ranting, apapun yang dilakukan orang untuk seru-seruan 300.000 tahun yang lalu. Kamu salah satu Homo sapiens paling awal yang ada di bumi. Ada juga yang tidur atau sekedar mengistirahatkan mata. Di sekeliling gua, kamu hanya bisa mendengar gemuruh perut seperti hewan liar yang mengintai. Kamu mengintip keluar mulut gua dan melihat badai telah berlalu. Waktunya mengambil alat dan pergi berkelompok. Di hutan belantara, kamu menemukan beri yang tertutup salju. Tumbuhan yang mungkin bisa dimakan, tapi itu tidak cukup untuk memberi makan kelompokmu. Ini zaman es dan tidak ada banyak tumbuhan. Salah satu temanmu menemukan jejak kaki besar di salju. Perburuan dimulai.
Kamu tidak tahu apa itu, tapi itu seharusnya cukup untuk makan semua orang selama beberapa hari. Saat kamu semakin masuk ke hutan yang tertutup salju, kamu mendengar geraman di belakangmu. Kamu berharap itu perutmu, tapi kamu melihat ke belakang dan tiba-tiba pingsan. Zaman es adalah zaman saat lapisan besar es menutupi segalanya, mengubah bumi secara permanen. Zaman ini menjadi sebagian penyebab meningkat dan menurunnya permukaan laut, juga tata letak benua saat ini. Bayangkan lapisan es tebal yang membentang di Kanada, Skandinavia, Rusia, dan bahkan Amerika Selatan sekarang. Itu menyebabkan permukaan laut berubah drastis dan suhu di seluruh dunia merosot tajam. Dan zaman es bukan hanya sekali loh ya, ada banyak. Para ilmuwan berkata ada 5 zaman es besar sepanjang sejarah yang berlangsung selama jutaan tahun. Kita pun sedang hidup di salah satunya sekarang. Tenang, jangan panik. Bukan berarti kita akan tidur di samping api unggun untuk menghangatkan tubuh setelah keluar seharian mencari mamut berbulu. Dan tidak akan ada badai es geologis besar yang membekukan semuanya. Zaman es memiliki masa lebih hangat yang datang dan pergi yang bertahan selama puluhan ribu tahun. Faktanya, miliaran tahun lalu bumi adalah bola salju raksasa tanpa kehidupan. Dan matahari pada saat itu juga hanyalah bola api kecil yang menggemaskan. Panasnya tidak cukup untuk melelehkan es itu. Tapi seiring matahari semakin besar dan panas, es bumi perlahan meleleh, menyisakan bola hijau dan biru yang kita tempati sekarang. Kita hidup di zaman es keempat yang telah berlangsung selama 2,6 juta tahun terakhir dan masih tetap berlangsung. Ada beberapa hewan yang berkembang di zaman es terbaru ini seperti paus dan hiu. Hewan-hewan ini sudah berabad-abad ada di puncak rantai makanan. Di bawah mereka ada anjing laut, jenis-jenis ikan tertentu, berang-berang, sampai ke plankton mungil. Di permukaan dingin, mamalia harus memiliki bulu tebal dan kasar untuk tetap hangat. Mamut kuno, badak, dan bison dikenal memiliki bulu tebal dan mereka keren. Mereka hewan herbivora yang memakan semak kecil serta rumput apapun yang bisa mereka temukan. Tapi beberapa tahun lalu, suhu mulai meningkat dan sebagian besar hewan ini menjadi punah. Hewan yang bertahan berevolusi menjadi gajah, kuda Nil, dan badak yang kita lihat sekarang. Kamu sadar dan menemukan dirimu berhadapan dengan makhluk yang mirip bobcat, tapi dia jauh lebih besar dan lebih berbulu. Itu adalah Smilodon, versi besar dari kucing bergigi tajam dengan wajah bengis. Ukurannya hampir sama dengan singa jantan dan punya 2 taring depan yang membuatku berpikir 2 kali sebelum keluar dari gua. Mereka kelihatan menyeramkan, tapi menurut para ilmuwan, gigitan mereka tidak sekuat harimau atau singa sekarang. Yang membuat mereka tangguh adalah kaki depan besar mereka, yang digunakan untuk bergulat dengan siapapun yang membuat mereka marah. Saat berkelompok, mereka bahkan bisa melumpuhkan mamut. Bagaimanapun, kamu tentu tidak mau bangun di samping kucing ini. Dia menatapmu siap untuk menerkam. Tapi kamu dan teman-temanmu tetap tenang dan mundur teratur. Kamu dapat ide untuk melempar batu agar perhatiannya teralihkan. Lalu, kabur. Sekarang ini manusia hampir mustahil mengalahkan kecepatan lari singa atau harimau. Tapi manusia zaman dulu jauh lebih bugar. Begitu terlepas dari bahaya, semua orang lanjut mencari makanan. Hari mulai gelap, tapi kamu belum menemukan apapun untuk dibawa ke gua. Tiba-tiba kamu mencium bau sesuatu terbakar. Di kejauhan kamu melihat asap tipis mengepul. Permukiman lain, kamu dan teman-temanmu saling menatap dan mendekati asap itu dengan hati-hati. Homo sapiens pertama ada sekitar 200.000 atau 300.000 tahun lalu. Tapi sejarah manusia tidak muncul tiba-tiba. 7 juta tahun lalu, beberapa dari kita memutuskan menyerah. Kita meninggalkan leluhur simpanse kita di hutan dan mulai melakukan aktivitas sendiri. Dan itu tidak terjadi sekali saja. Jutaan tahun berikutnya ada sekitar 20 spesies manusia berbeda. Beberapa adalah leluhur kita, beberapa yang lain merupakan ranting dari cabang yang berbeda. Ada yang kecil dan ada juga yang lebih baik dalam beradaptasi dengan cuaca panas atau dingin. Tak lama kemudian, kamu melihat sekelompok Neanderthal memasak daging sambil mengasah peralatan mereka. Neanderthal adalah makhluk pertama yang bermigrasi ke Eropa.
Para ilmuwan percaya mereka ada antara 40.000 sampai 400.000 tahun lalu. Mereka menempati semua area antara Eropa dan Asia saat Homo sapiens, yaitu kita, masih berada di Afrika. Kamu memasuki perkemahan mereka dan langsung melihat perbedaan. Mereka kekar dan terlihat agak berbeda. Tapi ada juga beberapa kesamaan seperti gigi rata untuk mengunyah dan menggerogoti, juga tengkorak besar untuk otak besar mereka. Mereka bahkan memakai baju sepertimu. Menurut arkeolog, mereka tinggal di naungan dan membuat peralatan dari batu, kayu, dan tulang. Mereka menyambutmu dan mengajakmu berkeliling. Kini kamu resmi bertemu spesies manusia lain. Mereka mengajakmu ke dalam gua dan menunjukkan beberapa lukisan gua mereka. Mereka adalah seniman pertama pada masanya. Banyak galeri mereka masih ada sampai sekarang, seperti yang ada di gua di Spanyol. Kamu tahu gaya mereka, lukisan rusa minimalis dan cetakan tangan besar. Mereka juga mencoba membuat perhiasan seperti kalung dari cakar elang dan taring hewan. Mereka juga mungkin yang pertama memanfaatkan kekuatan api. Entah mereka menemukannya saat petir menyambar pohon atau saat salah satu dari mereka menjatuhkan batu ke atas batu lain sehingga menimbulkan percikan. Kita tidak tahu, tapi mereka bisa menyalakan dan menggunakan api untuk menghangatkan tubuh, memasak makanan, melihat dalam gelap, dan melindungi diri. Setelah berkeliling, kamu duduk-duduk di dekat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Mereka bahkan menawarimu baju tambahan untuk perjalanan pulang, mantel bulu mamut yang kasar dan tebal. Andai kalian bisa mengobrol, itu pasti luar biasa. Tapi hari sudah semakin gelap dan kamu harus kembali ke kelompokmu. Kamu berpamitan dan berterima kasih kepada mereka karena telah mengajarimu menggambar rusa dan karena telah memberi makanan. Zaman es penting untuk perkembangan Homo sapiens modern. Karena cuaca dingin ekstrim dan kondisi kejam lain, mereka harus beradaptasi untuk bertahan hidup, berpikir sangat cerdas dan inovatif. Mereka mengembangkan alat canggih dan bahkan menggunakan jarum tulang untuk menjahit pakaian hangat. Mereka mungkin yang pertama mengadakan acara peragaan busana. Saat iklim mulai memanas, mereka mengembangkan teknik bertani untuk bertahan hidup dan sebagian besar bermukim di dekat air seperti sungai atau danau, sementara yang lain memilih bermukim di dekat pantai dan laut. Mereka, maksudku kita, bahkan yang pertama mendomestikasi hewan. Lalu, beberapa ratus ribu tahun kemudian, disinilah kita. Oke, kita mulai dengan pemanasan dulu ya. Silakan lemaskan otot matamu. Waktumu 7 detik untuk tiap gambar. Kedua cewek ini kayaknya kembar, tapi ada satu perbedaan. Apa kamu melihatnya? Hanya satu yang pipinya merah merona. Aku suka banget pola-polanya. Kedua kelompok kelihatannya sama, tapi apa benar? Satu telur di gambar kedua kurang satu garis. Aku yakin pasti kamu nyadar. Ayo lekas naik, kapalnya mau berangkat. Kamu tahu apa yang salah di sini? Pintu masuk dermaga terlalu sempit untuk kapal sebesar itu. Kapal mana aja sih? Matahari terbenamnya indah banget ya. Tapi apa semuanya kelihatan baik-baik aja? Warnanya sih sempurna, tapi matahari kan terbenamnya bukan jam 2. Dua sejoli ini pasti sangat menikmati waktu mereka di pantai. Kecuali ada yang rasanya kurang pas. Apa ya? Ya, nggak mungkin ada 2 bulan di langit di waktu yang sama kan? Kamu mau makan anggur ini atau kamu ngelihat ada yang nggak beres? Anggur berdaun pakis pasti dari jenis eksotis. Hari ini jalanan ramai, terus ada masalah juga di sini. Apa kamu bisa melihatnya? Kayaknya lajur kanan gak mungkin belok kanan. Rambu itu buat apa ya? Di kantor rasanya kerjaan gak habis-habis ya.
Gak heran kalau jadi agak kacau. Apa kamu melihatnya? Jangan pernah bikin agenda buat tanggal 31 Juni ya. Bulan Juni itu cuma 30 hari. Cek aja. Yuk ikut safari mini sebentar. Kamu bisa menemukan katak di hutan ini. Ini dia. Ada yang ngelapor dia ngelihat elang di desa. Bisa bantu menemukannya? Bagus. Kucing temanmu hilang. Tolong bantu dia menjemput si Empus pulang ya. Yeay, akhirnya si Empus ketemu. Ada orang yang lihat ular di lapangan. Kamu bisa menemukannya sebelum ular itu membahayakan orang? Ya, itu dia. Seekor katak kecil kabur dari akuariumnya. Apa kamu melihatnya di sini? Yap, dia ada di situ tuh. Wah, lagi pada hangout seru nih kayaknya. Apa kamu tahu perbedaan antara gambar pertama dengan kedua? Gampang. Laut memanggil. Apa kamu bisa menemukan 5 perbedaan dalam kedua gambar ini? Wah, aku kok nggak ngelihat ada awan di sana ya? Kamu butuh asupan vitamin biar tetap sehat. Kayaknya sih kedua set buah ini identik. Tapi apa iya? Semua buahnya sama, kecuali apelnya. Kamu siap naik balon udara? Petualangan akan dimulai begitu kamu menemukan 5 perbedaan di kedua gambar ini. Sempurna, siap-siap lepas landas ya. Wah, banyak banget cupcake-nya. Tapi ada satu cupcake yang beda dari yang lain. Kamu tahu yang mana? Gampang. Kalau semua seniman ini bersatu, mereka bisa melukis dunia. Semuanya mirip kecuali satu. Itu dia. Yuk kita lempar dadu. Dadu yang beruntung lain dari yang lain. Kamu melihatnya? Yap, sekarang keberuntungan berpihak kepadamu. 2 perjalanan pasti selalu berbeda, meski kamu menempuh jalan yang sama. Temukan 5 buktinya dalam gambar ini. Bayangannya mengecoh. Wah, jokesnya pasti kocak banget ya. Ada yang ketawa ngakak dan banyak yang ketawa guling-guling. Kamu lihat yang berbeda nggak? Nah, itu yang di kanan bawah. Matahari terbit dan semuanya senang. Temukan 5 perbedaan antara kedua gambar dan serap energi positifnya. Jangan lupakan detailnya. Kayaknya nggak sesuai rencana nih. Ditambah ada 5 hal yang berbeda di gambar kedua. Bisa kamu sebutkan semuanya? Roda, rumput, ikat kepalanya. Oh gitu. Saatnya ke pantai. Sekali lagi ada 5 hal yang berbeda di gambar pertama dan kedua.
Wow, kamu memang butuh mata elang buat yang satu ini. Sebagian orang bisa membaca hal tersirat. Apa kamu bisa membaca yang digambar? Nah, yang ini baru sulit. Gimana kalau gambar yang ini? Setidaknya ada 6 kata tersembunyi di sini. Dapat semuanya? Kamu pernah main benteng-bentengan dari selimut? Pengalaman itu bisa bantu kamu menemukan 6 kata ini dalam sekejap. Yeay, aku lihat semuanya. Saatnya ilusi optik. Apa yang kamu lihat lebih dulu bisa mengungkap kepribadianmu. Kamu ngelihat gambar apa di sini? Kalau melihat 2 buaya lebih dulu, kamu selalu berusaha membuat semuanya terkendali dan kamu bertanggung jawab atas semuanya. Kalau melihat burung lebih dulu, kamu sangat bersahabat dan ramah dan berusaha mengambil jalan tengah dalam situasi apapun. Kalau yang ini gimana? Jika melihat pria duduk lebih dulu, kamu ambisius dan pandai membuat rencana. Kalau melihat wajah seorang pria, kamu berjiwa kreatif dan selalu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain dalam hal-hal sehari-hari. Gambar ini kayaknya polos-polos aja, tapi apa benar? Kalau cuma ngelihat lanskap pepohonan di sini, kamu tipe realistis yang mencoba memecahkan masalah apapun secara rasional. Jika melihat seekor ular, monyet, buaya, dan hewan-hewan lain di sini, kemungkinan besar kamu berjiwa seni. Kamu sangat memperhatikan detail. Apa yang kamu lihat di sini? Apa kamu melihat 2 tupai pertama kali? Kamu pasti teman yang hebat dan tidak bisa melewatkan sehari pun tanpa teman. Jika wajah wanita muda yang kamu lihat lebih dulu, kamu tak pernah kesepian bahkan saat sendiri, tapi terkadang juga menghargai ketenangan. 7 detikmu untuk gambar ini dimulai sekarang. Jika bagimu ini jelas gambar 2 pria di atas kuda, kamu aktif, tegas, dan tak mau berhenti jika punya keinginan. Kalau bagimu ini adalah wajah wanita tua, kamu suka berpikir 2 kali dan selalu mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin muncul. Bagaimana kalau yang ini? Apa kamu melihat ruangan penuh orang? Kemungkinan besar kamu suka menjadi pusat perhatian dalam pesta. Tampil di panggung bukan masalah bagimu. Jika melihat wajah di jendela, kamu merasa paling nyaman saat tidak ada yang melihatmu. Kamu lebih suka membantu orang lain dan bisa sangat senang atas kesuksesan orang lain. Semoga berhasil dengan yang ini. Waktumu juga 7 detik. Jika melihat beruang kutub, kamu pasti kaya imajinasi. Seringnya kamu lebih suka tetap berada dalam dunia mimpimu sebab itu lebih indah daripada kenyataan. Kalau melihat tangan yang dilukis lebih dulu, kamu menerima semuanya apa adanya dan mencoba mengambil hikmah terbaik dari tiap situasi. Sekarang perhatikan baik-baik gambar ini. Kalau bagimu ini seperti seekor angsa, logika adalah teman terbaikmu. Kamu memandang semuanya apa adanya dan bisa memecahkan masalah apapun. Kalau gambar ini lebih mirip tupai, kamu tidak pernah berhenti dan selalu menentukan tujuan demi tujuan. Jika berbuat salah, kamu tidak membiarkan itu menghentikanmu. Kamu belajar dari itu dan melangkah lebih jauh. Kalau yang ini gimana?
Kalau yang menarik perhatianmu akar-akar ini, kemungkinan besar banyak yang harus kamu katakan, tapi kamu cuma cerita ke teman-teman terdekat. Waktu sendiri juga penting bagimu. Kalau melihat bibir dulu, kamu mudah bergaul dan cepat akrab. Kamu keras kepala dalam arti positif. Saat berminat terhadap sesuatu, tak ada yang bisa menghentikanmu. Kalau melihat pohon lebih dulu, kamu adalah orang yang sering dimintai nasihat. Kamu butuh waktu untuk membiasakan diri dengan orang lain, tapi kemudian kalian akan bersahabat baik seumur hidup. Apa kamu melihat hal yang sama denganku? Kalau bagimu ini adalah gambar pasangan yang sedang berdansa, hubunganmu pasti harmonis atau akan segera bertemu orang yang istimewa. Kamu memandang cinta sebagai rekanan setara. Jika ini adalah gambar dua pohon, cinta berarti mengatasi hambatan bagimu. Kamu tidak suka terburu-buru dan itu baik bagimu. Kalau kamu melihat seorang lelaki berkumis dengan jelas di sini, mungkin kamu berpikir bahwa sendiri lebih baik bagimu saat ini. Tidak usah buru-buru, temukan jati dirimu dan kalau memang berjodoh, situasi pasti akan berubah. Yes! Kamu berhasil! Kamu akhirnya bisa mencoba lucid dream. Jadi, di mimpi ini, kamu sadar akan keberadaan dirimu. Kamu bisa menentukan sendiri alur mimpimu. Punya kekuatan super, menggerakkan barang pakai telepati, naik sepeda terbang, atau memancing sambil duduk di atas awan. Keren! Tapi, sayangnya ada tapinya. Mau sekeren apapun dunia mimpi buatanmu, ada sejumlah hal yang sebaiknya kamu hindari. Kamu berada di sebuah rumah, tapi kurang yakin ini mimpi atau bukan. Ada jalan, hutan lebat di belakang, dan rumah ini. Rumah ini sudah tua, tapi masih rapi dan bersih. Kini, kamu berdiri di lorong panjang. Di sebelah kiri, ada ruang tamu indah bergaya retro. Yuk, intip dulu. Sinar matahari menembus lembut melalui tirai. Indah sekali. Ada sofa vintage merah, karpet hijau tebal, meja kopi, 2 rak buku besar, serta piano klasik di sudut, dan tanaman di dekat jendela. Siapa yang menyiramnya kalau rumah ini kosong? Ya, siapa yang peduli? Lihat cermin yang ada di sebelah piano itu. Perlahan, langkah demi langkah, kamu berjalan mendekatinya, sambil bertanya-tanya apa yang akan kamu lihat. Dan tunggu dulu. Aturan pertama lucid dream adalah menghindari kegiatan yang terlalu menggugah emosi. Cermin mungkin memantulkan bayangan dirimu yang berbeda dan super aneh. Kamu belum tentu suka apa yang kamu lihat. Gimana kalau ada orang lain yang menatapmu dari cermin? Atau ternyata panjang tanganmu nggak wajar? Wajahmu sulit dikenali? Atau ada seseorang di belakangmu? Cermin di mimpi adalah cara terburuk untuk mengetahui semua itu. Jadi, lawanlah godaan ini. Begitu makin jago mengendalikan lucid dream, kamu boleh mencobanya. Kamu terus berjalan, memeriksa hal lain di dalam rumah. Tiba-tiba, ide muncul di benakmu. Kalau ini mimpi, di mana tubuh aslimu? Stop, jangan coba-coba berpikir ke sana. Jangan pikirkan tubuhmu, karena fokusmu berisiko buyar. Rumah itu akan lenyap dan kamu akan bangun. Begitu memasuki lucid dream, perhatikanlah lingkungan di sekitarmu. Kalau tidak, apalagi kalau memikirkan dirimu berbaring di tempat tidur, dadah, silakan coba di lain waktu. Oke, kamu masih di dalam rumah, memperhatikan barang yang ada di ruang tamu dan bukan ke tubuhmu. Mari lanjutkan. Telusuri hal lain. Tunggu, stop. Kamu tiba-tiba tersadar kalau kamu berada di rumah tua menyeramkan seorang diri. Kenapa kamu masuk ke sini? Apa yang kamu pikirkan tadi? Kamu mulai merasa nggak nyaman. Gimana kalau seseorang tinggal di sini? Sejauh ini, kamu baru memasuki ruang tamu. Kamu berbalik dan kembali ke lorong. Oke, pintu tempatmu masuk masih ada di sana, tapi ada tangga kayu di dekatnya. Kamu tidak bisa melihat kemana arahnya. Kenapa tiba-tiba di sini gelap? Mataharinya terbenam ya? Aduh! Semua ketakutan terbesarmu bermunculan di benakmu. Tiba-tiba kamu mendengar desisan ular dan... Itu suara binatang raksasa? Dinosaurus ya? Astaga! Kenapa ada ayam juga? Semua fobia terbesarmu berkumpul di sini. Tanah mulai bergetar. Kamu panik dan berbalik melarikan diri. Gawat! Pintunya hilang. Kamu melangkah, jatuh ke lubang tanpa dasar.
Dan inilah hal kedua yang harus kamu hindari. Jangan pikirkan hal-hal yang membuatmu takut atau cemas. Kita jelas ingin merasakan skenario paling seram. Tapi alam bawah sadarmu mengendalikan mimpimu. Dan alam sadarmu tahu semua rasa takut yang kamu pendam. Satu detail kecil bisa berkembang cepat dan mengubah lucid dream indahmu menjadi mimpi buruk. Atau bahkan membangunkanmu. Nggak apa-apa sih ya kalau sudah terlalu seram. Jadi kamu kembali fokus ke hal-hal positif di rumah tadi. Dan kegelapan menghilang. Nah, sip, pintunya kembali. Kamu berjalan keluar, kembali ke jalan utama. Hari ini indah sekali. Oh, itu teman SMP-mu. Pas banget, kamu baru aja mikirin dia beberapa hari lalu. Gimana kalau kamu ajak dia ngobrol? Eits, stop dulu. Saat mengalami lucid dream, makin jauh kamu dari tempat atau orang-orang di kehidupan nyata, maka makin baik. Lucid dream bisa membuatmu merasa semuanya nyata. Bukan berarti kamu akan bangun dan berpikir kamu beneran ngobrol dengan orang tadi ya. Tapi alam bawah sadarmu akan mengingat perasaanmu tentang pertemuan ini. Saat kalian akhirnya bertemu di dunia nyata, kamu bakal agak canggung. Lucid dream bisa membentuk ingatan palsu yang menyebabkan banyak sekali masalah dunia nyata. Jadi, rumah, jalanan, hutan lebat di sebelahnya. Apa pikiranmu yang membentuk semua ini? Tentu saja, tinggi kepala jerapah biasanya nggak sampai menembus awan. Kamu tentu nggak bisa terbang untuk memetik apel dari cabang pohon. Dan gajah nggak pakai kalung dan anting mahal. Dunia mimpimu tak terbatas. Intinya, nikmati saja selagi di sini. Kalau enggak, mimpimu malah akan membosankan. Dan tiba-tiba dibangunkan alarm lagi. Kamu mungkin mengalami lucid nightmare. Atau mungkin keduanya. Kalau kamu terlalu bersemangat, lucid dream bisa selesai terlalu cepat. Ya, lucid dream memang simulasi VR terbaik di dunia. Jadi, sudah pasti kamu ingin membuatnya bertahan lama. Kamu memang bisa terbang, melihat air terjun indah, punya kekuatan ajaib, menggelar karpet pelangi, menikmati surga tropis penuh pohon kelapa dan palem. Tapi tunggu. Tenang dan stabilkan mimpimu sebelum menciptakan semua itu. Mulai perlahan dengan hal-hal yang lebih normal, seperti jalanan, rumah, lapangan rumput. Oh, hei, lihat, ada kelinci dan rusa imut. Sebaiknya mulailah mimpimu seperti ini. Kamu butuh waktu lama untuk bisa menguasai semua pengalaman gila ini tanpa terbangun. Kamu tentu ingin mimpimu luar biasa dan bukan cuma yang gitu-gitu aja dan malah bikin pusing. Atau yang paling parah cepat selesai. Jadi, kamu harus terus bergerak dan jangan berkeliaran tanpa tujuan. Hutan, jalanan, rumah, bla bla bla. Semua itu memang menarik awalnya. Tapi pada akhirnya kamu harus beralih ke hal yang lebih seru. Buatlah rencana. Di lucid dream, waktu berlangsung lebih lambat daripada dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah sebaik mungkin. Jangan memaksakan diri mengendalikan semua yang ada di mimpi. Pertama, kamu butuh banyak latihan. Dan kedua, biarkan kejutan mendatangimu. Tapi semoga bukan fobia yang bersembunyi di relung terdalam alam bawah sadarmu ya. Jaga matamu terbuka dalam mimpi. Kamu pasti nggak mau melewatkan semua keindahan dunia mimpi ini kan? Kalau terlalu banyak menutup mata, tubuhmu mungkin mengira kamu ingin bangun. Kamu boleh melakukannya kalau lagi mimpi buruk dan makhluk seram di depanmu tak kunjung pergi. Tapi bakalan sayang banget kalau kamu berada di tempat yang indah. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam mimpi, mau lucid ataupun biasa. Keduanya terjadi saat fase tidur REM alias Rapid Eye Movement. Dalam tidur non-REM, gerakan mata, detak jantung, dan gelombang otakmu secara bertahap melambat. Kemudian boom! Fase REM datang dan otakmu mulai traveling. Lebih dari setengah penduduk dunia pernah mengalami lucid dream setidaknya sekali, tapi hanya sedikit yang bisa mengendalikannya. Ini ada baiknya, karena kamu tahu ada tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu mungkin enggan bersentuhan dengan kenyataan lagi. Tapi selagi di sini, lakukan semua yang ada di daftar keinginanmu. Gimana kalau terbang? Kamu berada di puncak gunung tinggi. Ada awan tebal lembut di sekelilingmu. Di mana daratannya? Kamu melihat ke bawah. Di mimpimu, kamu nggak takut ketinggian. Adrenalin terasa menggebu-gebu di tubuhmu. Jadi lakukanlah. Lompat dan lebarkan sayapmu. Oh iya, kamu sekarang punya sayap.
Atau kalau mau, ikuti kebiasaanku. Berenang jauh ke dalam laut. Kamu berada di perahu kecil, mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara segar menembus paru-parumu. Satu tarikan napas terakhir, kamu berjongkok dan biur. Yang paling seru, di dalam mimpi, air laut nggak bikin matamu perih. Kamu bangun di rumahmu dan mengeluarkan payung. Sekarang hari Sabtu dan ini saatnya bersih-bersih. Kamu meraih tombol ajaib dan piring-piring kotor, perabot, dinding, lantai, bahkan pakaian di dalam lemari jadi bersih cemerlang. Kamu tidak ada acara hari itu, jadi kamu rebahan di sofa bebas debu dengan buku favoritmu. Pemandangan sains fiksi ini adalah kenyataan sehari-hari bagi Francis Gabe selama puluhan tahun. Dia tidak bersih-bersih rumah sama sekali. Dia pun tidak menyewa orang untuk bersih-bersih, tapi rumahnya tetap bersih sempurna. Francis lahir pada tahun 1915 di Idaho. Ayahnya, Frederick, adalah seorang arsitek dan kontraktor bangunan. Keluarga itu harus sering berpindah-pindah karena pekerjaan sang ayah, dan Francis bersekolah di 18 sekolah dasar. Dia bilang dia dilahirkan sebagai orang luar biasa, dan di sekolah semua bergerak terlalu lambat baginya. Gadis itu suka ditemani ayahnya dan rekan-rekan kerja sang ayah. Dia melihat dan mempelajari keterampilan mereka. Francis lulus dari SMA Politeknik Perempuan di Portland pada usia 16 tahun. Tahun berikutnya, dia menikah. Di akhir 1970-an, dia bercerai dan menjadi ibu tunggal dengan 2 anak. Dia selalu menganggap pekerjaan rumah sebagai pekerjaan tanpa akhir yang menyusahkan. Suatu hari, dia melihat selai buah ara meluncur menuruni dinding. Francis menjadi sangat marah sehingga memutuskan untuk mengakhiri semua ini selamanya. Dia mengeluarkan selang kebun, membersihkan selai, dan mulai mendesain rumah yang bisa bersih sendiri. Dia menghabiskan lebih dari 1 dekade dan ribuan dolar tabungannya untuk mengubah rumahnya di Oregon menjadi mesin cuci raksasa dari lantai sampai plafon. Sampai tahun 1984, semuanya selesai. Francis menerima paten resmi Amerika Serikat untuk konstruksi bangunan bersih sendirinya. Konstruksi itu terdiri dari 68 alat terpisah yang membuat semua kegiatan bersih-bersih sepenuhnya otomatis. Di setiap ruangan ada alat penyiram di plafonnya. Francis akan memakai jas hujan, mengeluarkan payung, dan menekan tombol untuk mengaktifkan penyiram. Penyiram menyemprotkan sabun dan air dalam gerakan memutar, lalu semuanya dibilas. Udara hangat masuk melalui ventilasi untuk mengeringkan semuanya, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, dinding, lantai, kamar mandi, toilet, dan bak mandi semuanya bersih dan kering. Lantainya ditutup berlapis-lapis pernis kayu kapal dan agak miring ke arah dinding. Ada semacam selokan di tepi tiap ruangan. Air dari penyiram tidak dibuang sebagai limbah, melainkan dialirkan dari rumah ke rumah anjing agar anjing bisa sekalian mandi. Perabot yang tidak perlu dicuci ditutup dengan kotak akrilik bening yang terbuat dari resin. Buku-buku bersampul tahan air, kertas-kertas disegel dalam kotak plastik, dan gambar-gambar di dinding termasuk surat paten diberi kotak kaca agar tetap aman. Selubung menutup ranjang agar spray tetap kering, dan Francis juga menciptakan kain anti air sendiri untuk pelapis perabot. Lemari juga bisa membuat peralatan makan bersih sendiri. Pakaian akan digantung dalam kabinet, dicuci dan dikeringkan, lalu ditarik ke dalam lemari dengan rantai. Tentu semua soket listrik ditutup dengan aman, tidak ada karpet atau tirai, penimbun debu tidak diperbolehkan. Terkadang pipa meledak dan air menyembur ke segala arah. Tapi secara keseluruhan, sistem ini berjalan lancar selama sekitar 20 tahun. Francis menginginkan lebih banyak rumah bersih sendiri dan bahkan bangunan kantor, rumah sakit, dan desa-desa bersih sendiri di seluruh dunia. Idenya adalah membantu para ibu tunggal dan para wanita yang sudah jenuh bersih-bersih, serta orang yang tidak bisa bersih-bersih karena masalah kesehatan. Dia berkeliling Amerika Serikat untuk memberikan ceramah tentang temuannya dan menunjukkan model desainnya. Dia pun masuk koran dan stasiun TV, tapi ide itu tidak pernah terwujudkan. Hingga tahun 2002, dia tidak lagi bisa membiayai rumah itu dan memperbarui patennya. Maka, masa berlaku hak paten itu habis. Francis membuka rumahnya untuk tur agar dia mendapat uang, tapi itu tidak cukup. Keadaan ini dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi mengubah rumah yang dulu paling bersih itu menjadi konstruksi yang berantakan. Pada tahun 2009, wanita itu pindah ke Panti Vreda. Rumah itu dijual beberapa tahun kemudian kepada pemilik baru yang sekarang harus bersih-bersih sendiri. Banyak orang mencemooh ide itu dan revolusi rumah yang bersih sendiri tidak pernah terjadi.
Tapi para arsitek dan kontraktor masa kini mengakui bahwa ide itu berguna dan pantas diwujudkan. Di tahun 1998, saat komputer menjamur dan menyita perhatian, seseorang menemukan dan mematenkan ide cemerlang tentang dispenser permen motivasi. Alat ini dilengkapi sensor optik yang dihubungkan dengan layar. Sensor itu mengawasi semua aktivitasmu dan memberi hadiah permen setelah kamu mengirim email pekerjaan dan menyelesaikan makalah penting yang panjang. Makin banyak pekerjaan yang kamu selesaikan, makin banyak pula permen yang kamu dapat. Kantong mirip Seabox untuk membawa pensil, ponsel, lip balm, dan barang-barang kecil lain di pergelangan tanganmu dipatenkan pada tahun 2001. Kalau kamu tidak suka menyapu daun-daun gugur, mungkin kamu akan suka solusi unik yang digambarkan penemunya cocok dengan gerakan tubuh seseorang. Celana pengumpul daun punya tabung fleksibel yang dipasang pada kaki celana dan sebuah jaring yang dipasang di antara keduanya untuk mengumpulkan daun saat kamu berjalan. Kamu bisa dengan mudah membuang tumpukan daun itu kemudian. Helm rumah kaca didesain untuk mendekatkan alam kepada warga kota besar. Kamu mengenakan kubah anti kabut yang menutup sendiri di kepala, dilengkapi dengan berbagai tanaman kecil di rak-rak terpasang. Saat kamu mengeluarkan napas, tanaman itu mengurus zat buangan dan memberimu oksigen murni. Helm itu dilengkapi dengan sistem intercom yang memungkinkan kamu berkomunikasi dengan orang-orang di luar kubahmu. Kalau kamu punya anabul tapi nggak sempat untuk memberinya perhatian fisik tanpa henti seperti yang diinginkan, pasti kamu akan senang dengan alat pengelus hewan peliharaan otomatis. Alat ini punya tangan mekanik yang cocok untuk kucing dan anjing dan memainkan nada menenangkan. Alat ini aktif saat si Heli atau Meong berada dalam jangkauan sensor gerak. Telinga anabul bisa saja masuk ke piring makannya dan membuat makanan berceceran kan? Pada tahun 1980, ada yang berusaha mengatasinya dan mematenkan pelindung telinga hewan ringan yang bisa diatur dan mudah dipakai. Alat ini didesain khusus untuk hewan peliharaan, terutama anjing yang bertelinga panjang agar telinganya tidak terkena makanan. Mereka juga menyarankan untuk menghias alat itu pada kesempatan khusus. Masker wajah anti makan juga ditemukan saat itu bagi mereka yang harus melalui hari-harinya di dekat makanan karena alasan profesional. Para koki, juru masak, dan staf restoran lain yang menangani makanan bisa mengenakan dan menguncinya dengan gembok kecil. Bernapas dan berbicara masih mungkin, tapi masker ini sangat menyulitkan makan. Yang terpenting adalah jangan sampai kehilangan kuncinya atau kamu terpaksa diet selamanya. Celana kereta luncur dilengkapi dengan tempat duduk untuk meluncur menuruni bukit, juga tali kaki serta pinggang agar terpasang dengan aman. Alat ini dikonfigurasikan untuk mengikuti bentuk tubuh manusia. Untuk menghentikan kereta luncur ketika sampai di tujuan, kamu harus melipat bagian bawah ke atas dan berjalan sambil berpura-pura tidak menaiki celanamu sendiri. Alat latihan kepala ditemukan pada tahun 1923 untuk melancarkan peredaran darah. Dua orang menggigit pelat logam dengan gigi mereka. Pelat itu dihubungkan dengan pegas. Saat kedua orang itu menarik pelat, mereka akan melakukan semacam tarik tambang untuk kepala. Seseorang menemukan ide brilian arloji yang bisa memberitahumu berapa lama sisa hidupmu dalam tahun, bulan, dan menit. Perkiraan harapan hidup itu didasarkan pada beberapa metode statistik dan faktor kesehatan pribadi pemiliknya. Arloji itu dilengkapi mikroprosesor untuk menyimpan data dan beberapa tombol serta saklar untuk menyetel ulang data itu. Pakaian penampil hewan peliharaan akan menjadi pilihan pas bagi yang tidak bisa meninggalkan tuanya di rumah sendiri. Ini adalah rompi atau ikat pinggang dengan banyak saluran berbentuk tabung yang memutari badan pemilik. Seluruh konstruksinya transparan, ada bilik-bilik kecil tempat memberi makan dan mengeluarkan hewan itu. Ada juga alat pengumpul tip otomatis yang terdiri dari sebuah tangan palsu dan kotak uang yang dipakai di pinggangmu. Jika uang yang dimasukkan seseorang ke dalam tabung penghubung sepertinya tidak cukup, akan muncul tulisan bukan obral. Sepatu laut ditemukan pada tahun 1960-an dibuat untuk berjalan di atas air. Pembuatnya memakai baling-baling kaki itik dan butuh keseimbangan yang baik dari pemakainya agar tetap mengapung. Malam-malam begini, kamu masih berlarian di tengah hutan. Saking ngebutnya, citah pun gak bisa mengejarmu. Padahal sudah sejam lebih kamu menguras energi. Tapi tubuhmu gak kelelahan maupun kedinginan. Di dekat akar pohon terdengar suara tikus mencari tempat berlindung. Aroma alam menyeruak masuk ke rongga hidung. Penglihatan malammu mendeteksi burung yang terbang di angkasa. Berbulan-bulan tanpa makan dan minum gak jadi masalah.
Kamu juga bisa berenang bebas di dalam air sesukamu. Beginilah kehidupan di dunia paralel. Dan idealnya memang begitu, agar organisme di sini selalu siap sedia saat menghadapi segala situasi di alam liar. Di dunia kita, kondisinya justru lebih rumit dibandingkan dengan manusia purba. Tubuh kita nggak begitu kuat. Kita bertahan hidup dengan beradaptasi dan mengubah lingkungan sekitar. Nah, kamu tahulah ya, gigi kita ada 32 dan saat tanggal nggak akan ada penggantinya. Tapi, di zaman modern ini, makanan kita lebih lembut dan bernutrisi. Jadi nggak perlu berlama-lama untuk mengunyahnya. Pola makan seperti ini bikin rahang mengecil dan otak makin besar. Akibatnya, nggak ada celah lagi untuk menumbuhkan 4 gigi yang terdekat dengan sendi rahang. Keempat gigi ini disebut gigi bungsu. Kemungkinan suatu hari nanti gigi kita cuma ada 28. Saat ini pun, 35% manusia sudah nggak punya gigi bungsu. Makhluk hidup yang berdagu hanyalah manusia. Bentuknya berupa tonjolan di sepanjang tepi bawah tulang rahang. Gorila dan simpanse cuma punya tulang rahang yang miring ke dalam. Menurut antropolog, dagu dihasilkan dari pengecilan wajah manusia. Mungkin dulunya, dagu dipakai untuk menopang rahang dan membuatnya lebih kokoh. Jutaan tahun kemudian, ukuran wajah makin kecil tapi masih berdagu. Coba deh taruh lenganmu di atas permukaan datar. Satukan jari manis dan jempolmu. Saat menekuk pergelangan tangan, kamu akan bisa melihat palmaris longus. 15% manusia nggak punya otot ini lagi. Fungsinya sudah nggak ada lagi dan nggak ngefek bagi kekuatan cengkeraman kita. Jutaan tahun lalu manusia purba menggunakan otot ini untuk memudahkan mereka saat memanjat pohon. Tapi manusia modern nggak punya keterampilan ini. Anjing, kuda, monyet, dan banyak hewan lain bisa menggerakkan telinganya untuk mempertajam pendengaran dan saling berkomunikasi. Leher kita panjang dan fleksibel, jadi nggak perlu menggerakkan telinga saat mendengar. Tapi, 20% manusia modern punya kemampuan ini loh. 10% dari kita juga punya tuberkel Darwin di bagian telinga. Manusia purba bertelinga lancip mirip telinga makaka modern. Di dalamnya terdapat benjolan kecil. Saat mengerami telur, penguin kaisar berpuasa selama 115 hari, sedangkan kalajengking bisa menahan lapar hingga setahun full. Manusia nggak punya punuk penyimpan lemak seperti unta, dan kita nggak bisa berhibernasi seperti beruang. Nenek moyang kita harus bangun setiap pagi untuk mencari makan. Tentu hal ini sulit dilakukan, apalagi zaman dulu gak ada supermarket ya kan? Mereka harus masuk ke tengah hutan atau berlari di padang luas untuk berburu. Otak kita punya sekitar 100 miliar sel saraf yang selalu aktif. Karenanya, kita punya ingatan tajam dan bisa berbicara. Keduanya sangat penting agar kita bisa bertahan hidup. Meski begitu, otak besar punya kelemahan. Untuk mengaktifkan sel saraf, diperlukan banyak bahan bakar. Otak kita cuma seberat 2,5% dari total bobot kita, tapi memerlukan 20% dari total energi. Setelah 2 jam bermain catur, seorang grandmaster bisa membakar 560 kalori. Petenis pro juga menghabiskan energi yang sama setelah bermain selama 1 jam. Otak besar bikin fisik kita lebih lemah. Simpanse pun jauh lebih kuat dari kita loh. Kita memang perlu otak yang lebih besar untuk bernegosiasi dan bekerja sama. Tapi tubuh kita semakin lemah dan kita pun lebih suka berlama-lama rebahan santuy di sofa. Di posisi ini kita lebih nyaman untuk mikir. Nenek moyang kita merasa lebih terancam saat malam hari. Makanya tiap kali kamu tidur di tempat baru, otak kirimu akan lebih siaga daripada otak kanan. Reaksi ini disebut first night effect atau efek malam pertama. Reaksi ini juga dirasakan oleh nenek moyang kita saat mengantisipasi bahaya dalam gelap 40-60 juta tahun yang lalu. Sejak lahir, kita takut digigit ular dan laba-laba. Rupanya, kedua hewan ini menjadi ancaman utama bagi nenek moyang kita. Antropolog menyatakan mereka baru mulai menjadi pelari 2 juta tahun yang lalu. Bahu yang lebar lebih memudahkan ayunan lengan dan menjaga keseimbangan. Ligamen khusus memanjang dari tulang belakang menuju belakang kepala. Fungsinya untuk menstabilkan kepala saat berlari. Otot gluteus kita nggak begitu kuat. Fungsinya cuma akan berjalan maksimal saat kita berlari. Tubuh kita nggak akan kepanasan karena cuma ditumbuhi bulu tipis. Di dalamnya juga ada 3 juta kelenjar keringat. Meski jago lari, kemampuan kita masih kalah dengan manusia purba. Dalam lari jarak dekat pun kita kalah loh dengan simpanse. Apalagi lawan cheetah. Kecepatan larinya 112 km per jam. Kebanyakan hewan darat memang jago dalam lari jarak dekat dan cuma kuat berlari selama 10-15 menit. Tapi manusia telah beradaptasi agar bisa berlari jarak jauh.
Berjalan dengan dua kaki membantu nenek moyang kita mengatasi banyak masalah. Tangan mereka bisa dipakai untuk membawa makanan dan perkakas. Dua kaki dan punggung yang lurus membuat perawakan mereka terlihat lebih besar dan garang. Saat berdiri, mereka akan langsung melihat Smilodon yang mengintai di balik semak tinggi di dataran atau sabana Afrika. Berat badanmu ditopang oleh dua kaki, dan saat berjalan kamu juga bisa tersandung, lalu jatuh dan terluka. Lalu, kenapa ya kita perlu jari kaki? Tentunya bukan untuk dibenturkan ke kaki meja. Jari kaki membantu nenek moyang kita berpegangan di dahan pohon saat mereka mencari makan. Kamu pernah bayangin nggak, kakimu bisa kamu pakai untuk ngetik, ngegambar, atau masak? Pasti seru ya, tapi bukan itu fungsinya. Meski begitu, kaki kita tetap fleksibel kok. Mungkin kaki kita perlu dipasang tapak kuda ya. Menurutmu gimana? Alas kaki kita bisa lebih awet tuh, jadi nggak perlu gonta-ganti sepatu kan? Tapi sayangnya, kaki kita nggak sekuat itu. Di tiap kaki terdapat 26 tulang. Semua tulang ini nggak bikin gerak kita lebih aman. Nonton film kurang afdol kan ya tanpa ditemani popcorn? Untuk melewatkan 2 jam nontonmu, kamu mulai menikmati popcornmu. Tapi tiba-tiba kamu malah tersedak, batuk, dan air mata yang keluar gak juga berhenti. Mamalia yang bisa tersedak makanan hanyalah manusia. Kita nggak bisa makan dan bernafas secara bersamaan karena struktur saluran vokal kita dirancang begitu. Laring berada di bawah agar kita bisa ngomong. Tapi saat kita lagi nggak mengunyah makanan, reaksi spontan saat merinding, bergidik, atau bulu roma meremang, kulit kita dipenuhi benjolan kecil. Penyebabnya karena kedinginan atau ketakutan. Manusia purba berbulu lebat. Saat ketakutan, folikel rambut mereka akan berdiri, sehingga tubuh mereka terlihat besar dan garang bagi hewan buas. Reaksi alami ini juga bisa menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Tubuh manusia modern gak berbulu panjang dan lebat. Nah, makanya saat nonton film horor atau lupa pakai jaket pas lagi dingin, kamu akan merinding. Beruang, landak, kelelawar, beberapa spesies kura-kura, ikan, dan serangga sama-sama berhibernasi. Ilmuwan menyatakan manusia purba juga bisa berhibernasi. Di sebuah gua yang ada di utara Spanyol, mereka menemukan tulang fosil manusia purba. Menurut analisis mereka, 500.000 tahun yang lalu, manusia purba bisa berhibernasi selama berbulan-bulan, sama seperti beruang. Karena kemampuan ini, mereka bisa bertahan di zaman es. Wah, bisa hemat makan ya kalau punya kemampuan ini. Mata kita bisa melihat debu di angkasa dan gunung yang menjulang di cakrawala. Kita melihat dunia ini dalam warna dan pastinya bisa membedakan wajah masing-masing orang. Saat malam, penglihatan kita cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Tapi tetap aja sih, dalam gelap penglihatan kita nggak begitu tajam. Mata kita nggak seawas Tarsius. Primata ini cuma seukuran bola bisbol dan bisa melihat jelas dalam gelap. Mau nangkap kumbang yang berterbangan di tengah hutan saat malam hari, bisa banget. Tapi bola matanya itu loh, super gede. Malahan hampir memenuhi seluruh mukanya. Memangnya kamu mau punya mata seaneh itu? Kalau aku sih ogah. Selama bertahun-tahun, pesawat antariksa Kepler telah menjelajahi ruang angkasa. Kepler meneliti lebih dari 150.000 bintang di seluruh galaksi. Misi ini bertujuan untuk mencari planet yang mirip dengan bumi. Siapa tahu kan jadi rumah kedua kita? Tapi kemungkinan hal ini cuma akan terjadi di masa depan, saat manusia mulai melakukan kolonisasi luar angkasa. Kepler berhasil menjalankan misinya dengan baik setelah menemukan banyak planet bumi super. Di tata surya kita nggak ada planet yang bisa dikategorikan sebagai bumi super. Sebagian ilmuwan berspekulasi planet ini kemungkinan tersembunyi di tepi tata surya kita. Tapi belum ada yang bisa membuktikannya. Bumi super kedengarannya wah kan ya? Tapi sebetulnya kecil banget kemungkinannya kalau ada planet lain seperti bumi. Di seluruh jagat raya ada banyak planet super. Julukan bumi super hanya disematkan pada planet yang beratnya antara 1-10 kali massa bumi. Ukurannya juga harus 2 kali planet kita. Ia juga harus mendapat suplai energi dari bintang lain. Ya, begitulah kriterianya. Permukaan planet ini bisa saja berbatu atau bergas atau malah campurannya. Atmosfer, iklim, dan lanskapnya juga mirip, hanya saja ukurannya lebih gede. Bentuk kehidupannya juga berbeda karena masanya naik, gravitasi di planet ini jadi lebih kuat.
Di planet ini nggak ada gunung dan pepohonan yang menjulang, ukuran gunungnya lebih mini, dan kebanyakan pohon cuma bisa tumbuh setinggi bangunan satu lantai. Manusianya juga lebih pendek, tubuh akan sulit tumbuh kalau gravitasi menekannya hingga 2-3 kali lebih kuat. Tinggi rata-rata manusia dewasa cuma 1 meter. Populasi manusia di bumi saat ini hampir 8 miliar jiwa. Kota-kota besar sudah mulai sesak, tapi di bumi super, wilayahnya 2 kali lebih luas. Manusianya lebih mungil, kendaraan dan rumahnya juga lebih kecil, sehingga permukaan planetnya terasa lebih lapang. Udaranya lebih bersih, dan sebagian sisi planet ini belum terjamah sama sekali. Siang dan malam harinya berlangsung lebih lama daripada di bumi. Kalau sekarang hari Senin, berarti hari Selasanya baru akan dimulai 48 jam lagi. Tapi mereka nggak suka mager dan rebahan. Jam kerjanya lebih panjang sekarang. Akibatnya, mereka jadi kurang tidur, kurang istirahat, dan terburu-buru setiap kali pergi ngantor. Tapi kerennya, mereka jauh lebih kuat dan tahan banting. Orang biasa yang baru sampai di bumi super mungkin ngerasa sudah kayak ngangkat tas yang penuh dengan batu bata. Ototnya jarang dipakai untuk angkat beban. Saat tidur pun badannya terasa berat. Bagi orang yang belum siap, tekanan ini bisa merusak tulang dan otot mereka dan konsekuensinya nggak akan menyenangkan. Nah, setelah mendiami bumi super selama ribuan tahun, mereka telah berevolusi dan beradaptasi dengan kondisi baru. Di planet ini, tulang mereka sekuat besi. Mungkin mirip-mirip otot kawat tulang besinya Gatot Kaca ya. Tubuhnya memang kecil, tapi kekuatannya itu loh, super mantul. Sayangnya mereka nggak tahu kalau mereka kuat. Mereka mengira semua benda terasa berat. Pepohonan juga lebih kokoh dan kayunya lebih awet, sehingga perabotnya lebih susah dibuat. Berat sehelai kertas di bumi super bisa sampai 10 kalinya kertas biasa. Mobil penumpang rata-rata bisa seberat 2 truk damkar, 1 sendok teh pun jauh lebih berat dari barbel kecil. Tapi karena semua kendaraannya lebih berat daripada alat transportasi di bumi, kekuatan dan bahan bakarnya juga perlu ditambah supaya bisa ngebut. Untuk mengirim roket keluar angkasa, diperlukan sumber daya yang lebih besar. Bahan bakarnya juga nambah agar bisa melawan gaya gravitasi bumi super dan meninggalkan atmosfernya. Maka, pesawat luar angkasa juga perlu dibuat ringan. Kalau semuanya jadi berat dan padat, kamu malah akan ngerasa lemah. Tapi semisal nih, kamu jadi penghuni bumi super dan pengen banget terbang ke bumi, pasti kamu akan jadi manusia super deh. Dengan cuma mendekati sebuah mobil, lalu menaruh kedua tanganmu di bagasi, mobilnya langsung bergerak. Di gym, kamu juga bisa mengangkat semua beban. Cuma dengan 1 pukulan, kamu bisa loh menjebol tembok beton dan kayu. Keren kan? Padahal tubuhmu kecil. Kakimu yang terbiasa dengan beban berat mulai terasa ringan. Mau melompati atap rumah? Gampang. Tinggal hap. Saat jatuh dari bangunan 2 lantai, tubuhmu nggak akan terluka. Kulitmu juga nggak akan lecet-lecet dan tulangmu bisa meredam efek jatuhmu. Di bumi, kamu menjadi superhero. Sayangnya, bumi super yang wah ini belum ditemukan. Kita belum benar-benar mempelajarinya. Bisa aja kan planet ini malah membahayakan manusia? Masanya nggak main-main loh. Dan pastinya energinya juga besar serta perlu dilepaskan. Andai kita hidup di bumi super, letusan gunung berapi akan sangat lazim. Gravitasi yang meningkat juga bisa meningkatkan aktivitas lempeng tektonik. Lanskap dan kulit planetnya nggak akan stabil. Bisa bayangin gempa bumi yang terjadi tiap hari? Kondisi seperti itu bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap keseimbangan tubuh. Plusnya lagi, akan ada teknologi khusus untuk memperkuat fondasi rumah. Pergeseran lempeng tektonik yang sering terjadi akan memicu banyak tsunami dahsyat, lautan akan terus berubah bentuk, daratan dibanjiri air bah, dan dalam kondisi yang terus berubah-ubah ini, manusia nggak akan bisa mendirikan kota permanen agar hidup dengan nyaman. Selain itu, kalaupun manusia pernah ke planet ini, kita akan sulit menjauh karena kekuatan gravitasinya sangat tinggi. Benda-benda ruang angkasa yang terbang melewati bumi super kemungkinan akan jatuh ke permukaannya. Selain gempa dan letusan gunung berapi, akan ada banyak hujan meteor. Dan bukan hanya berupa batuan yang akan hancur di atmosfer, asteroid besar-besar akan terlempar dari jalurnya karena gravitasi di planet ini. Penghuninya harus membuat mesin yang bisa menghancurkan meteorit, tapi meskipun mereka berhasil, ratusan bongkah batuan luar angkasa masih akan jatuh di permukaan bumi super. Setelah semua bencana ini, kemungkinan besar mereka akan paham. Ternyata cuma ada satu bumi yang super keren. Mana lagi kalau bukan planet kita?
Kemungkinan terburuknya, inti bumi kita akan mengeras, planet ini akan kehilangan perisainya. Badai matahari dan ledakan energi bisa menimbulkan masalah serius bagi manusia. Semua perangkat elektronik nggak akan berfungsi dengan normal, internet, pembangkit listrik, lampu lalu lintas, komputer, pesawat terbang, sebutin aja deh. Untuk bertahan di tempat seperti itu, orang harus tinggal di bawah kubah besar. Ini akan mencegah radiasi dan meteorit menembusnya. Tapi banyak bumi super memiliki kondisi yang lebih sulit lagi. Misalnya, ada sebuah planet yang suhu udaranya begitu tinggi sehingga logam bisa menguap di sana. Tidak mungkin muncul bentuk kehidupan apapun di tempat seperti itu kan? Tapi, andai manusia berevolusi di sana, spesies kita tidak akan rentan. Bayangkan makhluk tertutup kulit yang lebih kuat dan lentur daripada bahan apapun di bumi. Bagi mereka, berjalan menembus api terasa biasa seperti menghirup udara. Penghuni planet ini mungkin akan mencoba mengambil alih planet-planet lain. Hal yang tidak tertahankan oleh mereka hanya suhu rendah. Angin hangat akan terasa seperti terpaan angin sedingin es bagi mereka. Ada bumi super lain yang mirip dengan yang ini. Planet ini menerima energi yang sangat banyak dari bintang terdekat. Karena ini, suhu di sana begitu tinggi sehingga bahkan molekul pun akan hancur. Di kedalaman antariksa, ilmuwan telah menemukan bumi super lain. Ukurannya 2,5 kali bumi dan tertutup air seluruhnya. Tidak ada sepetak tanah pun di sana dan planet ini berat. Karena itu posisinya agak condong ke samping dan ketika bumi super ini berputar pada sumbunya, air mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya. Tsunami masif yang merusak adalah hal yang biasa terjadi di planet ini. Dan kalau manusia tinggal di sana, mereka akan lebih mirip hewan amfibi daripada manusia. Bumi super lain berjarak 6 tahun cahaya dari kita. Masanya 3 kali dibanding bumi kita, dan planet ini butuh sekitar 233 hari untuk mengorbit bintangnya. Planet ini hanya menerima 2% energi bintang itu, dan permukaan dunia ini adalah tempat gelap tertutup es. Salah satu planet menakjubkan di luar sana sepertinya cukup ramah dan berpotensi bisa dihuni. Seperti bumi kita, planet ini bersinar biru, tapi tampilannya menipu. Di bumi super ini, angin bertiup 7 kali kecepatan suara. Tapi bahaya utamanya adalah hujan kaca. Triliunan pecahan kaca akan mengubah apa saja yang menghalanginya menjadi serbu. Wah, enggak yang ini kau lewati aja. Kepalamu mulai kelingan saat bergelantungan di bangunan 10 lantai. Kamu cuma bisa pegangan dengan telapak tangan dan kakimu biar gak jatuh. Jauh di bawah sana, kerumunan orang terlihat menyemut sambil histeris dan nunjuk-nunjuk. Semuanya cemas mengamatimu dan bawaanmu. Wanita tua dalam dekapanmu kian lemah dan ketakutan. Tapi kedua tangannya memeluk erat anabul kesayangannya. Kobaran api di atas kepalamu mulai mengamuk, memecahkan kaca jendela. Asapnya masih menguar sampai ke tenggorokan. Kejadiannya bermula sejak 3 minggu yang lalu. Saat itu, kamu lagi nonton pertandingan sepak bola dan tim jagoanmu kalah. Aduh, apes. Saking emosinya, kamu bangkit dari kursi dan mulai mondar-mandir di depan TV. Nggak bisa dibiarin, ucapmu sambil memukulkan telapak tangan ke tembok. Kok nempel? Apaan nih? Lengket-lengket di dinding. Perlahan kamu melepas jemarimu dari tembok, mengamati satu persatu dan memegangi tembok lagi. Sesaat kemudian, kamu baru nyadar, ternyata memang ada yang gak beres. Bukan temboknya sih, tapi telapak tanganmu. Setelah berkali-kali nyoba, akhirnya kamu tahu kalau telapakmu bisa nempel di semua permukaan benda, termasuk lantai, jendela, dinding, dan perabotan. Kamu juga belajar merayap di langit-langit rumah. Ujung-ujungnya, kamu malah bergelantungan di dekat lampu gantung sambil kebingungan karena gak bisa turun. Setelah bisa turun, kamu rebahan di sofa sambil mikir keras. Hewan apa sih yang bisa manjat di permukaan vertikal dan merayap dengan kepala terbalik? Keong? Siput? Tapi kan tubuhnya berlendir biar geraknya lebih mudah. Telapak tanganmu nggak berlendir sama sekali tuh. Hewan apa lagi ya? Oh, laba-laba. Saat nanya ke Mbah Google, kamu jadi tahu rahasianya. Ujung kaki laba-laba dilengkapi dengan bulu halus agar bisa napak kuat di permukaan dinding. Dengan bulu ini, bidang kontaknya jadi lebih luas. Perhatianmu kembali tertuju ke telapak tangan. Ada bulunya nggak sih? Nggak ada.
Tapi kayaknya kamu pernah baca deh, makin besar tubuh hewan, akan makin halus tekstur bulunya. Diameter bulu kumbang sekitar 1/10 kalinya bulu manusia. Tapi kalau tokek, sekitar 1/50-nya. Wah, jangan-jangan tanganmu sebenarnya berbulu tuh. Tapi kamunya aja yang nggak bisa lihat. Mending cek dulu aja lah kemampuan barumu itu. Emang beneran ya kalau kamu bisa merayap di langit-langit? Setelah nyoba-nyoba lagi, kamu jadi lebih tahu kondisi tubuhmu. Telapak kaki dan tanganmu sama-sama lengket. Kamu akan keliengan setelah kepalamu terus-terusan menghadap ke bawah selama 3,5 menit. Tubuhmu nggak akan bisa jatuh karena telapak kakimu bisa nempel kuat. Kamu perlu lebih hati-hati agar kepalamu nggak kebentur kipas angin gantung. Tapi kamu nggak bisa lompat-lompat di dinding seperti superhero. Au, sakit! Kamu sudah latihan dan bereksperimen selama berjam-jam sampai lupa ngecek kalau ada 7 panggilan masuk. Waduh, telepon dari siapa tuh? Jangan-jangan dari bosmu yang lagi ngamuk. Ya udahlah, mending nyoba di luar ruangan juga. Tempat tinggalmu berada di lantai 4. Nggak terlalu tinggi lah ya. Tapi nggak lucu juga kan kalau kemampuan supermu ini tiba-tiba nggak berfungsi? Untuk menenangkan pikiran, kamu minum jus jeruk sambil membuka jendela. Mobil yang berlalu lalang di bawah sana kelihatan mengecil. Aneh juga. Sambil menarik nafas, kamu mulai maju. Untung nggak jatuh ke tanah. Malahan tubuhmu bisa nempel kuat di dinding dekat jendelamu tuh. Oke, saatnya bergerak. Saat mendekati lantai 2, kamu mulai kelelahan. Istirahat dulu lah. Tapi kemudian ada wajah seseorang. Dia kelihatan pucat, mulutnya menganga, dan matanya memancarkan emosi nyeremin. Apa dia ketakutan? Memangnya kenapa? Oh, pasti dia tetanggamu tuh. Sayangnya, kamu nggak bisa menenangkannya. Dia nggak mau menggubrismu, dan tanganmu nggak bisa lepas dari dinding. Pria itu mulai mengeluarkan ponselnya. Duh, pasti dia mau telepon polisi. Tuh kan benar? Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi sirine. Sejumlah orang mulai menenangkanmu dengan pengeras suara. Jangan banyak bergerak, bantuan segera datang. Mereka takut kamu akan kenapa-napa kalau sampai jatuh dari lantai 2. Situasinya malah jadi makin heboh dan kamu makin stres. Bukannya turun, kamu malah manjat ke lantai 4. Tiba-tiba semuanya jadi tenang. Kamu ngumpet di kamar mandi sambil minum jus jeruk lagi. Setengah jam kemudian, saat kamu menuju jendela, jalanan di bawah sudah lenggang. Seminggu kemudian, kamu harus menerima kenyataan pahit. Tetangga bawahmu makin menjauhimu. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan ngulur waktu hanya karena kemampuan supermu ini. Kamu harus tetap berangkat kerja. Sesampainya di kantor, kamu langsung disambut dengan omelan dari bosmu sampai setengah jam. Dan akhirnya, kamu bisa bebas menuntaskan kerjaanmu yang kian menggunung. Harimu sangat panjang, seakan-akan kamu telah ditelan Diplodocus, kemudian dilepehnya lagi. Niatnya sih mau kabur dari kantor, tapi bosmu malah keasikan ngobrol dengan rekanmu. Yah, pasti bakal lama tuh selesainya. Padahal kan kamu punya kemampuan super yang bisa dipakai buat kabur. Oke, sip, buka jendelanya dulu, biar kamu bisa kabur lewat situ. Wah, rupanya kamu makin jago merayap. Beberapa minggu kemudian, kamu makin lihai memanfaatkan kemampuan panjat dindingmu. Malahan, kamu bisa loh mengganti bohlam tanpa perlu pakai kursi. Tapi waktumu cuma 3,5 menit. Kalau kelamaan, kepalamu akan pusing. Kamu juga bisa menaklukkan puncak gunung idamanmu. Akhirnya, kamu bisa mewujudkan impianmu yang mustahil ini. Suatu malam, kamu manjat gedung pencakar langit. Tapi sebelum sampai puncaknya, kamu sudah kecapean. Kamu juga sempat nolongin anak kucing yang terjebak di atas pohon. Ada sejumlah kisah kriminal yang kamu alami sendiri. Suatu malam, gerombolan begal mulai mengepungmu. Mereka ngincer uang dan ponselmu. Haha, belum tahu ya. Kamu kan bisa kabur dengan manjat dinding. Telah melihat kemampuan supermu, wajah mereka seketika pucat pasi. Kejadian lainnya, saat ada kebakaran. Jadi, kamu lagi dalam perjalanan menuju kantor. Tiba-tiba, kobaran api menyembur dari apartemen lantai 10 di dekatmu. Di tengah-tengah kerumunan orang, kamu mendapat info kalau lantai itu ditinggali wanita tua bersama kucingnya. Oke, saatnya memanfaatkan kemampuanmu lagi. Setelah melepas sepatu, kamu langsung manjat ke dinding bangunan. Orang-orang di bawahmu mulai menjerit dan bersorak-sorai. Setelah sampai di titik kebakaran, kamu memecahkan jendelanya biar bisa masuk. Wah, sip! Wanita itu bertubuh mungil. Kamu nggak akan kerepotan saat nanti mengangkatnya. Dan senangnya lagi, kucingnya juga ada di situ. Tak perlu banyak babi bu, dia langsung meraih kucingnya. Dan kamu menggendongnya sampai luar jendela.
Akhirnya, kalian sampai di atas tanah dan wanita itu segera dilarikan ke rumah sakit. Kamu mulai dikerumuni para reporter. Mereka menghujanimu dengan pertanyaan dan jepretan kamera. Aksi heroikmu telah direkam oleh banyak orang. Kamu pun seketika menjadi superstar. Awalnya memang kamu masih malu-malu dan risih, tapi kemudian kamu jadi sadar kalau popularitas bisa mendatangkan banyak cuan. Kamu mulai diundang ke berbagai acara TV. Banyak perusahaan juga ingin menjadikanmu sebagai bintang iklan. Sejumlah pesulap dan sirkus berlomba-lomba membujukmu agar kamu mau gabung ke pertunjukan mereka. Namamu makin terkenal di seluruh dunia. Wajahmu juga terpampang di semua sampul majalah. Saat mau liburan pun, kamu nggak perlu memusingkan uang. Tinggal naik pesawat jet bisnis, lalu singgah di hotel paling mewah di dunia. Setahun kemudian, kamu terkaget-kaget setelah baca berita. Ada orang lain juga punya kemampuan yang sama sepertimu. Bahkan tiap minggunya, ada orang baru yang bisa merayap di dinding. Beberapa tahun lagi, kemampuanmu pasti akan dianggap biasa aja. Dan kamu nggak akan jadi manusia unik lagi. Tapi kemudian, saat ngecek rekening bankmu, kamu malah senyum-senyum sendiri. Karena kamu telah jadi orang pertama yang punya kemampuan ini.